Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya hadi, Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits ya arhamar rahimin irhamna ya karim. Taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Duha yang maha memberi petunjuk, tunjuki kami jalan yang lurus ya Rabb. Ihdinas siratal mustaqim, jalan menuju cintamu ya Allah, jalan menuju perjumpaan denganmu, jalan yang dipenuhi dengan kerinduan bertemu denganmu. Duha yang maha mendengar, catatkan siapapun yang hadir, yang berniat hadir, yang menyimak ini menjadi hamba-hamba pilihanmu, yang merasakan indahnya hidup selalu bersamamu, yang hatinya tidak pernah berpaling darimu, yang kau penuhi hati ini selalu dengan ingat padamu, yang setiap langkah lurus di jalanmu. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, siapa yang paling beruntung saat ini? Yaitu yang sambil diam begini dia yakin Allah sedang menatap, menyaksikan, mendengarkan segalanya, mengetahui apapun yang terlintas dalam hati, mengetahui apapun yang terbersit dalam pikiran. Yang sambil duduk begini yakin bahwa dirinya ini diurus oleh Allah setiap saat. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Orang yang sangat beruntung adalah yang sangat yakin bahwa dirinya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang maha perkasa yang memberi kekuatan. Dan dirinya pun yakin bahwa pertemuan ini terjadi dengan izin Allah. Dan yakin pula bahwa di ruangan ini selain kita yang hadir, juga malaikat pasti hadir, yang mendoakan, memohonkan ampunan, memohonkan curahan rahmat. Dan sangat boleh jadi bersama kita pun jin Islam hadir di sekitar kita. Tidak perlu takut hadirin. Jin Islam juga makhluk Allah. Salat, imannya kepada Allah, Al-Quran juga kitabnya. Dan harus yakin bahwa tidak ada yang bisa mengenal kebenaran selain Allah yang menunjukinya. Kali ini kita membahas Al-Hadi, Allah yang maha memberi petunjuk. Dalam surat Al-Furqan ayat 31, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasiran. Cukuplah Rabbmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.
Karena memang tidak ada yang bisa menunjuki kita selain Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya dialah Allah, dan yang menentukan kadar masing-masing serta yang memberi petunjuk. Sebagian ulama membagi-bagi hidayah itu. Hidayah yang paling standar adalah insting. Ketika kita lahir ke dunia, kita menangis tanpa ada yang mengajari. Saya kira ibu bapak tidak mengajari nangis. Juga di perut tidak ada pelajaran nangis. Insting kita untuk berkomunikasi nangis. Lalu menyusui. Insting kita langsung mengerti bagaimana menyusui. Bukan hanya kita, binatang juga diberi insting seperti itu. Itu hidayah. Hidayah paling umum adalah insting. Bagaimana semut jalan jauh sekali, sesudah mendapat makanan kembali ke lubangnya, melewati jalan berliku, naik turun, Allah yang memberi petunjuk. Bagaimana lebah terbang begitu jauh, sesudah mendapatkan madu kembali ke sarangnya, tidak salah. Bagaimana ikan salmon yang menetas di muara lalu terus menuju laut, sekian waktu kembali naik ke sana tanpa ada yang mengajari, karena hidupnya sekali. Begitulah Allah memberi petunjuk insting. Petunjuk tingkat kedua adalah indera. Mata ini sumber petunjuk Allah. Telinga, panca indera apa saja? Mulut, hidung, telinga, gitu saya rada lupa lagi. Panca indera tuh penglihatan, penciuman, perasaan, pendengaran, satu lagi penciuman. Kenapa kita jadi pada tidak tahu beginian? Itu kan pelajaran SD. 1, 2, 3, pokoknya ada 5. Ini kompak lupa semua. Kita kayaknya kurang hidayah ini hadirin. Mata, telinga, mata bisa melihat banyak petunjuk Allah. Telinga juga mendapat petunjuk Allah. Mengecap rasa, mencium bau-bauan. Ada 4 nih, satu lagi apa? Oh, indera peraba, benar. Masya Allah. Ini Allah yang menciptakan beragam saraf di sini. Hidung didesain oleh Allah, kompak semua manusia, benar? Tes seorang sekarang, buang minyak wangi, jangan jemut buang angin hadirin. Tapi boleh juga dites. Saya kira sama responnya. Tidak ada yang, nah, itu ada kesalahan posisi saraf. Kenapa minyak wangi laku? Karena standar hidung kita, betul? Kenapa jengkol laku? Karena standar juga hidung kita. Masya Allah. Tidak ada rapat menjelang kelahiran. Semua didesain presisi hidung kita tanpa kita tahu. Itu hidayah di sana. Mata selain yang buta warna, standar juga merah, makanya lampu merah semua berhenti. Coba kalau tidak standar, ya lampu merah, hijau nih, saya kira tabrakan. Memang ada juga yang di lampu merah tidak mau maju, merah tidak, kuning tidak, hijau tidak. Ketika ditanya oleh polisi kenapa nggak maju, belum ada yang cocok dengan perasaan saya, karena ini ada masalah hadirin. Telinga kita juga dibuat standar, ya, ada suara yang desibelnya dan dibatasi oleh Allah telinga ini, karena tidak semua terdengar. Di ruangan ini bukan cuma saya yang bersuara, mungkin
Cecak juga sedang berkomunikasi. Belum lagi miliaran informasi lewat handphone. Benar? Satelit. Ini semua punya handphone, kalau semua nelpon berarti ada di sini suaranya. Ini lalu lintas, begitu banyak suara. Belum lagi suara jin yang sedang melamar, ya, atau wah banyak di sini. Alhamdulillah tidak semua terdengar, betul? Kalau semua terdengar kita depresi ya, atau yang di luar sana ngobrol terdengar ke sini mengerikan sekali. Klakson, stum, bom di Rusia terdengar ke sini, stres. Diatur oleh Allah. Yang wajar-wajar saya. Hebat. Halo, hebat bukan? Maha hebat Allah tuh ya. Didesain tidak semua terdengar. Cukup saja. Ada beberapa binatang yang pendengarannya lebih dari kita. Karena kebutuhan dia begitu. Ada yang matanya jauh sekali. Saudara tidak usah terpedaya oleh Superman ya. Superman sekarang stroke saya dengar ya. Mata lihat, enggak, kita cukup begini. Ini bahkan mata kita ini yang terdekat saja bulu mata tidak bisa kelihatan, ya kan? Enggak bisa. Alis juga belum pernah kita lihat yang asli. Kelopak mata saja enggak. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah kita dibuat mata yang proporsional. Segala terawang gitu, tembus kain, oh saya stres ya. Maha suci Allah ya, didesain semuanya sempurna, proporsional. Telinga hidayah di sini banyak, tapi Allah memberikan pilihan dangdut, rock, blues, atau jazz, apa lagi sih? Organ tunggal, atau tilawah Quran, Asmaul Husna. Silakan. Mana hidayah telinga kita gunakan untuk mendengar kebenaran atau tidak? Silakan. Semuanya ada hitungannya masing-masing. Ya. Kemudian apa mata raba ini juga alhamdulillah nih. Saraf-saraf. Ada sahabat kami sakit GBS, sindrom, salah satu sindrom itu. Karena lama telentang, maka tulang ekornya, dagingnya sudah membusuk. Sehingga harus dioperasi. Dilubangi, diganti, diambil, dibersihkan. Tapi dia tidak merasa karena sudah Allah ambil rasa sakitnya. Maha suci Allah yang maha adil. Ya, terbayang kalau busuk itu sambil sakit pasti luar biasa penderitaannya. Dan beliau sekarang sudah menikah. Masya Allah. Hidayah apa lagi? Selain panca indera, hidayah akal. Panca indera monyet juga punya, ya. Jadi kita jangan bangga punya mata karena yang lain juga punya. Hidayah yang lebih tinggi daripada panca indera adalah Allah menciptakan hidayah akal. Ini sudah mulai ini. Sudah membedakan kita dengan hewan. Monyet saja milih pisang sudah kita anggap cerdas, ya. Ini sudah bisa menentukan nih manusia bisa mengenal Allah dengan akal ini atau mengenal diperbudak nafsu. Makanya manusia jahat kejahatannya lebih keji dari binatang. Karena binatang tidak menggunakan akal kejahatannya, tapi manusia menggunakan akal. Kemarin di Mekah melihat tayangan di Al Jazeera tentang teknik-teknik penyiksaan yang dilakukan oleh CIA Amerika Serikat kepada tahanan-tahanan di Guantanamo dan di penjara-penjara rahasia. Di sana ditunjukkan teknik-teknik penyiksaannya. Bagaimana yang ya begitulah. Dan diantaranya ada yang duburnya di infus dengan pasta dan sebagainya sehingga tiap denyutan itu menjadi kesakitan luar biasa. Atau dimasukkan ke dalam peti ya. Saya lihat ini manusia dengan akalnya kekejaman. Atau pernah juga lihat tayangan
bagaimana, dan itu didampingi dokter ya. Semua penyiksaan itu didampingi dokter, diukur dulu detak jantungnya, dihitung waktunya supaya penderitaannya maksimal. Begitulah akal yang tidak mendapat hidayah iman menjadi manusia yang qalbun mayit, yang tidak punya kemanusiaan lagi. Jangan terlalu bangga ya punya suami pinter, karena dia juga jadi banyak akal untuk menutupi ya. Yang selingkuh tuh selingan indah keluarga utuh. Itu selingkuh itu Pak, ringkasannya. Kenapa nunduk ya? Saya tidak nyangka hadirin. Saya juga baru tahu itu ringkasannya. Itu juga permainan akal tuh. Dengan akal seakan selingkuh itu selingan indah keluarga utuh. Oh, kalau dengan iman tidak berani, karena walaupun sekarang chatting bisa dihapus, ada beberapa chatting yang sekarang punya auto delete ya, 10 detik sebagai set kehapus. Halo, lihat enggak? Halo, lihat. Itu akal manusia kayak gitu tuh, pakai auto delete ya, 10 detik set, dia gembira nggak kelihatan. Udah dicatat, malaikat lagi ngetiknya jadi catat ya. Dan nggak bisa di delete, malaikat gimana ngedelete-nya ya, nggak bisa kompromi. Makanya hidayah akal tuh tidak akan membuat manusia mencapai puncak kemuliaan, puncak kebahagiaan, puncak keselamatan. Ada hidayah yang termahal, yaitu hidayah iman. Kalau dapat hidayah ini, oh udah dia bisa top. Dan hidayah iman juga ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah ini tingkatan tertinggi namanya ihsan, hidayah hakul yakin kepada Allah. Yang tadi disebutkan itu adalah hidayah tertinggi, yang sambil diam, duduk, berbaring, berjalan, dia yakin ini ada Allah. Sami'an qariban wa huwa ma'akum. Dia maha mendengar, maha dekat, dan dia selalu bersamamu. Itu tahanan-tahanan yang di Guantanamo, jika mereka orang yang tidak salah menurut hukum Allah, orang yang beriman, walaupun disiksa mungkin beda cara dengan yang kita pahami ya. Karena boleh jadi saya pernah mendengar membaca sebuah buku bagaimana orang yang tidak salah dalam agama tapi diculik, dipenjara oleh orang yang zolim, selama dicambuk tuh katanya rasanya tuh sedang digugurkan saja dosa-dosa tuh. Kita akan membayangkannya kesakitan luar biasa, tapi kan yang menciptakan sakit juga Allah, betul? Kalau Allah mau ciptakan sakit hilang macam-macam, bisa dengan pingsan, bisa dengan obat anti sakit, itu juga ciptaan Allah. Bisa dengan obat bius, ya dibius nggak sakit. Bisa dengan sholat, bahkan saya pernah lihat di YouTube orang yang kena bom dan tangannya copot di sini, hancur, dan tetap saja ngaji. Murojaah hafalan Qur'annya dan tidak nampak kesakitan. Dan kita juga pernah dengar hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang sahabat yang dicabut panah di kakinya dalam keadaan sholat. Ya Allah yang menciptakan sakit, Allah juga yang menghilangkan rasa sakit. Halo? Ini tidak boleh aneh yang begini-begini kalau kita tahu semua dalam kekuasaan Allah. Termasuk yang sakitnya sampai di sini, ya kayaknya itu rada kurang iman ya. Oh jangan gitu, ya enggak maksudnya. Kalau yang sudah yakin ke Allah mah, apa sih yang sakit dari makhluk, benar? Kalau sampai kehilangan benda sakit, berarti kita masih megang kepada benda. Kalau kehilangan jabatan di kantor, mutasi, sakitnya sampai di sini, harusnya suami saya ini yang punya jabatan, ternyata dipindahkan,
sakitnya sampai di sini dan di sini ya, karena kursinya diambil. Oh, itu berarti dia masih belum yakin Allah yang ngatur jabatan, ya. Atau yang batal menikah, ngebentur-bentur jidatnya ke tembok, itu 2 sakitnya di sini dan di sini, ya. Tapi kalau yakin Allah yang ngatur jodoh, ya sudah. Memang Allah yang belum menjodohkan. Ini cocok dengan doanya, karena doanya minta jodoh terbaik, dan yang melamar itu belum tentu yang terbaik menurut Allah. Jadi hidayah termahal adalah hidayah iman. Makanya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah memberikan yufaqihu fiddin, diberikan paham kepada agama. Ini kita dengan izin Allah ini hidayah Allah nih, kita gini-ginian, ya kan? Kalau nafsu mah hujan, becek, capek, sudah ini pulang jauh. Nafsu mah nggak suka gini-ginian ini, makanya nggak terlalu banyak yang datang. Ya. Coba kalau semua senang, ya udah luber sampai ke atap-atap. Nafsu kan tidak suka kepada apa yang Allah sukai. Ini hanya pertolongan Allah aja nih Pak. Gini-ginian tuh beneran. Aslinya mah waduh enak pulang ke rumah, minum air hangat sekoteng, ya kan? Sambil berbaring nonton TV acara yang ramai, aduh sedap. Itu nafsu. Atau pacaran pulang boncengan dengan istri orang, atau nebeng ke suami orang, ya. Tapi kalau pakai hidayah iman beda. Baik, kita lanjutkan. Kenapa saudara seperti ada yang tertekan? Tenang hadirinnya. Semuanya adalah tidak ada satupun kebaikan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Pertanyaan, kenapa ya ada orang yang tidak bisa diberi hidayah? Tunggu dulu ya. Karena ada cahaya hidayah itu sudah Allah berikan. Tapi seperti rumah yang dia menutup jendelanya, menutup pintunya, menutup sehingga cahaya itu tidak masuk. Dia memegang kegelapan. Dan Allah sudah mengilhamkan kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah yang maha adil, beda dengan binatang, tidak punya pilihan, nurut aja kepada apa yang Allah mau. Kita juga takluk kepada kehendak Allah. Tapi jin dan manusia itu ada oleh Allah di sini diilhamkan, mau baik mau buruk sudah ada. Nah, kalau kita milih baik, datang hidayah Allah, kita walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau Allah suka, kita mau baik aja. Tuh, saya pengen ketemu dengan Ustadz, mau nanya. Itu enggak nelpon siapa-siapa, tapi Allah udah tahu itu obrolan itu sendiri. Duh, saya tuh lagi pusing, saya pengen tahu ini apa. Pas buka Quran, pas ini, ya Allah ngepas bener. Tidak ada yang kebetulan. Allah kan tahu obrolan sendiri, obrolan Allah juga tahu. Walaupun enggak dijaharkan, wa asirru qaulakum awijharubi innahu alimum bidati sudur. Surat Al-Mulk ayat 12. Ustaz harus hafal ya. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau jaharkan, innahu sesungguhnya Allah alimum bidati sudur, tahu isi hati kita. Jadi jangan aneh, baru tadi pagi saya mikir pengen ketemu, kok sekarang ketemu dengan Ustaz, aneh banget ya. Apa yang aneh Om? Allah tahu isi hati. Bahkan boleh jadi diilhamkan pengen ketemu guru juga Allah yang mengilhamkannya. Ya.
kebetulan ya, nggak ada kebetulan. Apa sih yang kebetulan? Apa sih yang kebetulan? Semuanya presisi biiznillah, dengan izin Allah. Masya Allah. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh maha hebat, nggak terjangkau oleh kita kehebatannya. Ini tubuh kita aja diurus setiap saat dengan seksama, nggak ketukar-tukar tuh. Retina mata kita aja dibuat beda 7 miliar orang. Bayangin jempol segede gini, 7 miliar jempol, beda tuh. Coba gimana ngaturnya? Gak usah dipikirin, gak kejangkau, ya gak? Makanya kalau orang sudah makin kenal kemahahebatan Allah, udahlah, persoalan kita cemen suremen, gak ada apa-apanya, ya gak? Paling urusan kantor ada yang sebel sama kita, kecil sekali. Urusan gaji kurang, itu besar ya masalahnya. Tapi apa yang besar? Semuanya selama dia jengkel juga Allah mencukupi. Betul? Gak ada yang rumit kalau kita mengandalkan Allah. Rumit itu kalau mengandalkan selain Allah. Gak ada yang bisa diandalkan. Hutang itu besar kalau tidak mengandalkan Allah. Kalau ngandelin Allah, kita punya hutang juga, ada yang mau ngutangin dengan izin Allah. Ya, kalau enggak ya seperti ini, susah ngutang sana sini. Nanti kalau bayar, Allah mau bayar, gampang. Makanya hadirin, kita harus terus minta hidayah Allah dalam segala hal. Karena contoh rezeki, ya. Halo, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan rezeki kita? Siapa yang paling tahu rezeki yang paling berkah untuk kita? Siapa yang bisa memudahkannya? Siapa yang bisa meluruskan niat kita supaya benar menjemput rezeki kita? Supaya siapa yang bisa menghindarkan kita dari tukang tipu? Tuh, bagaimana mungkin kita tidak minta petunjuk Allah? Pagi-pagi mau berangkat mencari nafkah, kenapa kita ribet dengan selain Allah? Padahal Allah yang membuka, menutup, menahan. Ribet itu karena belum yakin saja Allah yang ngebagikan rezeki. Wah, sekarang persaingan ketat. Memang Allah pusing dengan persaingan hamba-hambanya. Lah, saingannya juga Allah yang ciptakan. Kenapa dong Allah menciptakan saingan? Kemarin toko saya sendirian, gak ada saingan. Sekarang kiri kanan banyak saingan. Coba, sengaja Allah beri kita saingan yang pintar-pintar supaya kita belajar. Oh, pesaing ini ternyata lebih bersih tokonya. Sedang kita kumel, belajar dari sana. Yang di sini ternyata ramah dan sopan. Sekarang kita judes, belajar ke dia. Yang di sana semua karyawannya ahli tahajud, saum Daud, pantas baru buka langsung maju. Kita ahli telat, ya. Kalau gaji telat ngambek, tapi sholat telat, nah dia nggak merasa salah. Bagus kan? Ada beberapa ibu-ibu yang tanpa pesaing ya berjaya, ngejago ke suami. Awas emang. Tapi suatu saat diuji ada kompetitor lain. Diam ya. Wah, ya Allah, tolong suami saya, balikan hatinya supaya fokus kepada saya. Allah, salah. Kenapa harus fokus ke ibu suami? Fokus ke Allah. Itu egois. Mau ngapain suami suruh fokus ke dia? Ya, mau ibu dikuntit suami kemana-mana, ke dapur nempel terus, ke WC nggak ngantor-ngantor kan pusing. Aku fokus padamu mah, stres. Suruh fokus ke Allah. Kalau suami mah tidak perlu cinta sama istri habis-habisan. Yang perlu mas suami itu cintanya ke Allah habis-habisan. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati suami. Betul? Makanya jangan takut oleh kompetitor manapun, tapi takut suami nggak takut ke Allah itu. Oh suami, dengerin tuh bu ya. Kenapa nyuruh ibu yang dengerin? Sama pak,
Nah pertanyaan selanjutnya, gimana ya saya ini sudah ngedidik istri saya, tapi istri saya enggak robah-robah. Padahal saya sudah kasih bukunya, sudah saya sampaikan dalilnya, tapi tetap aja dia tuh judes, galak, kedul. Dulu siapa yang milih? Ya sebetulnya saya juga sih yang habis nggak punya pilihan lain. Tenang. Jadi gini Pak, ini sudah berulang kali disampaikan. Kenapa doa rumah tangga itu begini? Gimana doa nikah tuh? Allah, malu membarik lana makan, ada. Barakallahu laka wa baraka alaika, atasmu, wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan bagimu, semoga Allah mengaruniakan keberkahan atasmu, alaika. Nah, kenapa 2 kali ini? Sebagian yang ulama yang mempelajari bahasa ini karena keberkahan ketika dalam suasana senang, kan rumah tangga kadang-kadang romantis ya, itu harus jadi berkah, jangan sampai romantisnya jadi tidak barokah. Dan juga keberkahan ketika ada badai dalam keluarga. Dan keluarga nggak mungkin anteng gitu dari mana, jreng nikah teh, ijab kabul, teng anteng, asa nggak rame ya. Justru banyaknya masalah itulah yang bisa mematangkan suami, mematangkan istri. Karena yang terpenting dalam pernikahan kan sebetulnya bukan love story each other. Ini bahasa Inggris hadirnya, bener gitu bukan? Yang paling penting dalam pernikahan itu adalah dua-duanya jadi makin dekat dengan Allah. Kalau yang satu belum dekat, yang satu harus pol ke Allahnya. Ya, seperti Siti Asyah, suaminya itu Fir'aun. Pol aja, karena di akhirat itu masing-masing hitungan itu. Jadi kalau bapak misal istri belum sesuai harapan, kita harus tahu bahwa bukan kita yang bisa memberi hidayah. Gak bisa. Ngebulak-balik hati itu gak bisa kita. Cuma Allah yang kuasa. Muqallibal qulub. Sama anak juga. Jadi gimana nih? Saya ingin suami saya robah. Kata suami ingin istri saya robah. Kata orang tua ingin anak saya robah. Kata anak ingin orang tua saya robah. Yang bisa ngerobah cuma Allah. Jadi gimana caranya? Ya, satu, kalau saya boleh ngasih saran nih kepada para suami yang istrinya jengkelin, ya ngejengkelin, yang pertama adalah tobat. Ibu juga bu, yang istrinya yang suaminya jengkolen, ya tobat. Ya Allah, suami saya teh memasuki puber ke-8 ini. Udah rada bosen saya lihat puber kayak gini. Pertama, masing-masing tobat. Orang tua lihat anak belum soleh, tobat. Ya Allah, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Surat An-Nisa ayat 79. Semua karunia cuma datang dari Allah, dan kepahitan, keburukan menimpa diundang oleh dosa kita sendiri. Jadi kalau suami istri belum baik, istri suaminya belum baik, atau orang anaknya belum baik, kita harus tahu ini adalah ujian, boleh jadi diundang oleh dosa kita. Jadi harus tobat, jangan fokus kepada kekurangan suami, jangan fokus kepada kekurangan pendampingnya, jangan fokus kepada kekurangan anak, tapi fokus saya sebagai ayah belum jadi imam yang benar. Anak-anak tidak jujur karena saya ayah yang belum jujur. Allah tahu semua ketidakjujuran saya. Anak pacaran melulu karena saya bapaknya juga tukang pacaran. Astagfirullah. Istri gak tahu, tapi Allah tahu apa yang saya lakukan siang malam. Tidak ada yang tersembunyi.
Kata ada yang, aduh suami saya judes karena saya masih suka menatap pria-pria ganteng di TV. Tetangga, suami enggak tahu, tapi Allah tahu setiap lirikan mata saya. Saya sudah cerita belum di sini tentang orang yang konsultasi kepada seorang syekh? Udah belum? Udah? Kok cuma seorang yang dengar yang ceritakan? Ulangi jangan. Maaf hadirin, saya baru kembali dari Tanah Suci ke Bandung terus ke sini, jadi masih menyesuaikan. Ada seorang bertanya, Syekh, kenapa ya saya punya masalah besar yang saya nggak bisa atasin, Syekh? Kenapa? Kata gurunya, dulu ya Syekh, sebelum saya menikah, ini calon saya ini satu-satunya yang paling rupawan, nggak ada yang mengalahkan keindahan, kecakapan dia. Tapi ketika saya udah melamar ya saya udah meminang, kok jadi banyak yang cakep ya? Asalnya cuma dia tuh saya. Baru ngelamar jadi banyak nih. Pas saya udah nikah, kenapa jadi banyak yang cakep ya di mana-mana? Lebih dari istri saya. Kalau melamar jadi banyak yang cakep. Sebelumnya hanya dia yang paling cakep. Tapi sesudah nikah kok jadi banyak yang cakep. Nah, lama-lama sesudah beberapa tahun, kenapa di mana-mana cakep ya selain istri saya? Kata saya itu, maukah engkau kuberitahu yang lebih dahsyat daripada itu? Mau saya. Dengar, sekalipun engkau nikahi semua orang yang paling cantik menurutmu, niscaya suatu saat engkau lihat anjing lewat pun lebih cantik dari istri-istrimu. Karena mata masalahnya bukan pada istrimu, masalahnya adalah karena engkau tidak bisa menjaga pandanganmu. Mata yang tamak tidak akan pernah puas sebelum mata itu dijejali dengan tanah kubur. Maukah engkau kuberitahu supaya istrimu seperti sedia kala? Mau Syekh, jaga pandanganmu dari yang haram engkau pandang. Tuh Pak, wah gimana? Kok ada dua? Itu mah udah takdirnya hadirin. Jangan ngomongin saya, udah kejadian ya. Dan sah, halal, sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD ya. Kalau selingkuh nggak sah. Apa jadi melotot begini hadirin? Astagfirullahaladzim. Istighfar hadirin. Alhamdulillah. Lucu nih kalau ada kamera jadi pada mikir begini. Udah hadirin, jaga. Kalau wanita lihat lelaki gimana sih? Ahwat? Biasa aja atau ngepek? Jawab atuh. Ya saya nggak berani ngomentari pendapat orang, belum pernah jadi wanita. Suatu saat, tapi saya percaya kepada Quran ya. Suatu saat Allah ciptakan Nabi yang namanya Nabi Yusuf, rupawan. Ada wanita istri seseorang namanya Siti Juleha. Lihat Nabi Yusuf, gak bisa jaga pandangan, terpesona.
gak kuat sampai robek belakang Nabi Yusuf. Artinya dikejar. Oh, Zuleha. Gak kuat ya lihat yang ganteng padahal udah punya suami. Zuleha malu. Dikumpulkan ibu-ibu, kasih buah-buahan, kasih pisau. Zuleha gitu-gitu amat ya, memalukan martabat wanita. Kami kan tidak begitu tertarik kepada lelaki ya. Nabi Yusuf suruh masuk. Oh, keren. Robek itu tangan wanita. Lelaki mah enggak gitu-gitu amat hadirin. Maaf ya. Up to you. Saya tidak mengharuskan wanita untuk ngaku, tapi saya percaya Al-Quran itu benar. Alhamdulillah, jaga pandanganlah, proporsional ya. Kalau kira-kira pas ngelihat nggak beres nih hati, dah godol basar lebih aman. Hati-hati di kantor-kantor ya. Kantor-kantor sebagian tidak bagus hijabnya, ikhtilat laki perempuan, pakaian sembarang itu, apalagi pulang malam ada acara kantor yang tidak melibatkan keluarganya. Kalau menurut saya ukur iman, karena tidak akan ada bahagia. Selingan indah nggak ada. Itu indah menurut nafsu tuh selingan nestapa, keluarga babak belur, itu yang aslinya ada. Selinglur lah ada. Nggak ada cerita bahagia dengan maksiat, tidak ada. Bahagia itu ciptaan Allah dan tidak dilekatkan kepada larangan Allah. Bahagia itu milik Allah, dilekatkan kepada ketaatan ke Allah. Paling juga semu, tapi stresnya handphone, takut. Ciri-cirinya pakai itu banyak kodenya ganti-ganti ya, atau ada digeletakan yang ada baterainya ya banyak. Akal itu, akal hidayah akal yang nggak efektif hadirin. Udah putusin, mending normal-normal saja. Kalau mau bet-bet yang halal beneran ya, walaupun harus siap dengan konsekuensi. Kenapa Bapak senyumnya gitu an? Minat cuman keberanian kurang Ya udah tuh, syukur yang ada saja ya. Minta tolong ke Allah. Hadirin sekalian, kalau kita merasa ingin merubah, tobat duluan. Sesudah tobat, tahap yang kedua, lakukan apa yang paling kita harapkan orang lain melakukannya. Ingin keluarga sopan, kita yang paling sopan. Ingin keluarga jujur, kita yang paling jujur. Dan nggak usah diomongin, cukup aja Allah yang tahu kita jujur ya. Jujurnya bukan di depan istri, di depan suami, di depan Allah. Allah kan nggak pernah bisa dibohongin dalam cara apapun, betul? Ada seorang istri yang SMS-an konsultasi sama seorang ustadz, tapi konsultasinya setengah 12 malam sesudah suaminya pulas ya. Dan sesudah BBM-nya itu yang gambar gini itu, apa kan ada tuh, kan isyarat gambar itu lebih nendang ya kan. Ada yang bibir merah kayak gini, yang ada yang gini. Wah, jangan dipotret, sudah masa begini. Hapus. Wah, hapus. Saya mah bukan aliran perep ya ini. Hapus Pak. Awas kalau nyebar ya, tanggung. Cek atau yang bagus-bagus motretnya. Ya ngirim ke suami orang begini kan udah meluk artinya, benar?
Itu maksiat jelas. Takdir Allah, anaknya laporan sama bapak. Allah yang ngegerakin anak. Oleh bapak ditanya, lihat pinnya gimana, itunya apa, kodenya, kan suka dikunci ya. Atau anak bela bapak, dilihat kode ibunya. Kenapa istri tiba-tiba handphonenya pakai kode? Itu teh ada menyembunyikan sesuatu. Sekarang mah nggak usah pakai kode, pakai jempol ya, aman, betul tidak? Nah, dibukalah oleh suami, kebuka semua. Ini Allah yang membuka. Suaminya, saya tidak nyangka istri saya konsultasi. Tenang, tenang. Tapi kan tidak pantas malam-malam begini. Benar. Ini perbuatan tidak benar. Malam hari BBM-an dengan, walaupun yang ditanyakannya agama dan ada gambar. Ini salah. Tapi jangan berhenti memikirkan kesalahan istri. Bapak punya salah tidak? Sebetulnya jujur punya salah tidak? Ada sih. Nah, sedikit atau banyak. Gedean mana Pak? Astagfirullah. Akhirnya si bapak ini lebih fokus kepada saya. Ternyata tidak mengajak ngobrol istri saya dengan baik, tidak mendidik dengan benar, ilmu saya tidak memadai, saya kurang belajar, kurang perhatian. Ini bagus. Kesalahan yang membuat kita evaluasi diri, perbaiki diri Pak. Jadi imam yang benar, jujurnya jujur asli, bukan jujur di depan istri, di depan anak, jujur asli di depan Allah, yang enggak ada tempat sembunyi sedikit pun, enggak ada bohongnya, enggak bisa, enggak ada yang tersembunyi bagi Allah, benar? Kita bisa bersembunyi dari orang, kunci kamar, buka SMS, buka handphone, buka video. Ini malaikat pada ikut, bukan ikut lihat, nyatet. Ya pasti lihat juga. Hai Ustadz, ceramah bagus, otak mesum. Astagfirullah. Dan kalau Allah mau gampang ngebuka itu. Historinya lupa ngehapus ya. Dan tidak bisa kalau Allah mau ngebuka pasti kebuka. Kita akan ada jalannya. Handphone dibikin rusak oleh Allah, lagi wudhu kecemplung padahal handphone baru 2 minggu, kasihin ke apa, tukang ngebenerin ya. Wah, kiai, ustazah, handphone error, direkam oleh dia, ketiduran, dilihat oleh karyawan, kemana-mana. Itu nggak ada yang kebetulan hadirin. Design by Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan dia sendiri. Jadi kalau mau jujur mah jujur yang asli ya. Halo, setuju tidak nih? Dan Allah lihat, tobat karena Allah yang ngasih hidayah, kita tobat, kita untung. Allah suka, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita kemudian perbaiki diri, itu Allah suka. Lillahi ta'ala. Kita memperbaiki 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ternyata yang ingin kita robah belum robah, itu mah belum selesai tugas kita. Ya, terus gigih kita tobat, terus gigih kita perbaiki diri. Saya mendengar kemarin, ada sebuah surat ini di Mekah. Maaf saya tidak tulis nama saya. Saya lelaki kotor, saya pezina, saya pura-pura ada kerjaan malam, padahal saya berzina. Saya keras kepala, egois. Tapi saya lihat istri saya sabar luar biasa. Ibadahnya bagus, sangat terjaga. Anak-anak saya juga. Padahal istri saya tahu bagaimana kotornya diri saya. Dia umroh. Tolong doakan, saya ingin lepas dari kubangan dosa ini. Coba itu. Itu istrinya didengar oleh Allah doanya. Suaminya berangkat umroh, sadar. Istri mungkin nggak berani karena suaminya sangat galak ya, emosional, otoriter. Tapi kan istrinya ngadunya ke Allah hadirin. Penguasa setiap hati, betul tidak?
Sekarang ngadu sama siapa? Sama atasannya, justru dia sobatnya suami, ya. Ngadunya harus ke Allah. Satu apa? Tobat. Allah suka pada orang tobat. Yang kedua, perbaiki diri. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin di sini. Yang ketiga, doa. Oh, yang ketiga nasihat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi nasihatin itu jangan menggurui. Kalau bahasa Sunda tuh ada istilah yang tepat, laukna kumaha teh? Laukna benang, caina herang. Artinya ikannya dapat tapi airnya enggak keruh. Mungkin gitulah ya, saya orang Sunda tapi dulu kurang bagus nilainya. Intinya seperti Hasan Hussein ketika mengajari orang tua yang wudunya salah. Tidak mengatakan, "Ki, aki kemana wae? Masa wudu aja nggak bisa, mubadir jadi tua?" Enggak begitu. Hasan, gimana kemarin Rasulullah ngajarin wudu? Nah, itu langsung begini. Gini, saya melihat kakek Rasulullah tuh ngajalin wudu begini, itu ngelihat begini. Oh, akhirnya jadi tahu wudu yang benar. Beliau tahu tanpa merasa diajari. Itu yang paling top dalam mendakwahi orang yang rada susah. Kitanya segan dakwahi atasan, orang tua. Nah, ini tidak boleh emosional, tidak boleh merasa pintar. Hei suami, kamu tuh kepala keluarga. Kamu kaki keluarga kan lebih jelek lagi ya. Gak bisa lah, tenang aja. Dan sebetulnya masih ingat berapa persen kekuatan kata-kata? 7. Kata yang ngitung ya. Kekuatan nada 38. Berapa tah? 45 ya. Kekuatan perilaku bahasa tubuh 55. Coba aja, aku sayang padamu, yang saya kira dia nggak berhasil, dan ininya itu lebih berarti, hatiku hanya untukmu, ya. Kurangi bicara kalau nggak pakai, kalau masih pakai nafsu, ya cenderung nadanya nggak enak. Jangan marah-marah, la taghdab. Karena kalau marah-marah cenderung melukai dan orang tidak suka. Dan yang keempat, doa. Ya muqallibal qulub, duha yang membulak-balik setiap hati, ya. Doakan, sabbit qalbi, sabbit qulubana, ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati. Minta ditetapkan hati ini dalam iman, ala dinik, dalam agama. Minta ke Allah supaya dibalikan hati. Sebulan belum robah, 2 bulan belum robah, setahun belum robah, 5 tahun belum robah. Semua jerih payah ini ada catatannya di sisi Allah. Tidak ada yang disia-siakan. Tiap air mata, tiap keperihan, tiap tetesan air wudu, tiap malam bangun, tidak ada yang luput. Kenapa ya Allah belum membalikan? Nggak tahu. Mungkin Allah senang kita dekat dengannya, tidak terlalu cinta sama suami, tidak terlalu cinta sama istri, ya. Tapi pol ke Allah. Atau mungkin kalau langsung dikabulkan, nanti kita jadi ujub. Tuh kan, sesudah saya doain dia robah, jadi ujub, ya. Kadang ya sudah, mungkin dalam panjangnya pahit itu Allah memberikan ketenangan yang luar biasa yang tidak didapat. Kan ada orang yang pahit terus ujiannya bertubi-tubi, padahal dalam pahit itu Allah memberikan nikmatnya iman, nikmatnya tenang. Itu ada hadirin, karena Allah tuh nolong tuh nggak selalu harus sesuai dengan
perencanaan kita, bentuk yang kita inginkan, terlalu dangkal kita ini, benar? Kadang-kadang pengen rumah udah ngotot sekali, wah udah tahajud, saum Daud, sedekah segala, nggak dapat. Sampai kontraktor seumur hidup ya, udah nggak banyak minta dunia, dan Allah lihat semua perjuangannya, kegigihannya, nggak dikasih. Pas udah nggak banyak keinginan, tiba-tiba ada saudara yang jual rumah karena banyak rumah, sok aja beli rumah, nyicilnya sekeinget aja lah, semampunya. Gimana daripada saya berat hisabnya, lebih baik manfaat. Tapi sudah sahlah dari sekarang. Siapa yang ngebalikin hati? Allahu Akbar. Dia nanti tidak akan bercerita, sesudah saya tahajud, sesudah saya gigih, barulah saya dapat. Memangnya Allah diatur oleh gigihnya kita? Tahajud mah ibadah, ikhtiar itu ibadah, jangan ngaku-ngaku itu bisa ngatur Allah, gak sopan sekali, betul? Nanti gitu kalau Allah mau ngejaga supaya enggak ujub, suka enggak dikasih. Tapi dah Allah menghibur hati kita. Terima kasih. Apa kabar? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Terima kasih doanya ya. Sudah kembali dari tanah suci. Saya ada berita gembira. Boleh saya ceritakan? Alhamdulillah. Dua anak, satu sudah lulus kuliah, alhamdulillah, amanah Allah, dan mudah-mudahan makin matang. Dan satu lagi sealma mater dengan Ustadz Edi Abu Marwah kemarin ya, di apa namanya Ustadz, Cibulan Kuningan, Ma'had apa yang 1 bulan karantina hafal Quran, alhamdulillah bisa selesai ya anak saya Ustadz, 30 juz. Pulang ke rumah sesudah di karantina bisa selesai itu store 30 juz 1 bulan, izin Allah semuanya. Saya senang karena bisa baik. Kemudian kelihatannya ada yang tertarik sama ini anak gadis nih, Hafizoh ya. Ada yang malam-malam ngetrokin mihrabnya. Ada apa deh, saya udah curiga nih, pasti nakir anak saya ya. Nanti aja pada subuh ketemunya, baik selesai subuh ketok lagi, nanti selesai siaran, baik selesai siaran datang lagi tuh, udahlah nggak usah ngomong, saya udah ngerti ya, insya Allah dapatin keluarga. Itu jam 6:30 begitu, karena nggak tega kalau dia harus ngomong ya. Akhirnya sepakat keluarga, gimana? Nah, mau nggak dengan ini santri ini, ustadz ini? Mau 7:30, putuskan bismillah lah. Jadi nggak pakailah bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah mau hadir ya ke Bandung. Ini undangan pernikahan anak kami yang ke 2, 3, 4, pokoknya mah banyak lah anaknya. Habis anak 11 hadirin ya. Nah, waktu mencampurkan itu hitungannya suka nggak jelas ya. Ini anak keempat dari Bandung ya, Gaisa Zahira Sofa, alhamdulillah. Beliau khusus ini anak ini senang ke Quran. Ngerunghal kakaknya yang baru selesai kuliah, adiknya aja dulu yang udah siap nikah dengan Ustadz Maulana Yusuf yang juga sealma mater dengan Ustadz Edi ya di Ma'had itu. Ini lebih cepat lagi dengan izin Allah, saya baru tahu itu 14 hari bisa menyelesaikan 30 juz. Suaranya biasanya kalau di pesantren ngimamin saya, tapi nggak nyangka itu yang bakal jadi calon mantu ya. Hanya saya suka kalau diimamin oleh Ustadz ini, dan kalau saya mau ngimamin diperiksanya oleh beliau bacaannya bisa salah. Ternyata setiap kali belajar istiqoroh yang kebayang tuh yang ini. Jadi ketika dia ngetok, oh cocok lah dengan istiqoroh, begitulah ya. Baru ketemu, jadi ini nggak ada pacaran. Bahkan anak saya tuh nggak pernah lihat wajahnya. Baru lihat wajahnya beberapa hari terakhir ini, oh itu
nggak ada komunikasi yang intens, nggak ada pacaran, nggak ada apa, karena memang nggak mau pacaran, tapi langsung saja tanggal 7 nanti menikah. Saya senang dengan prosedur seperti ini. Nikahnya juga rencananya adalah tasmi Quran. Jadi dari Jumat itu baca Quran 30 juz sehingga jamaah bisa menyimak. Selesai baca Quran 30 juz, pengantin yang di juz terakhir plus doa, baru ijab kabul. Ijab kabulnya juga sederhana. Khotbah nikah dulu bapaknya, nggak ada seserahan lah, udah sama-sama tahu ya. Biasanya saya menyerahkan anak saya dengan membawa, enggak usah ya. Udah tahu gini, udah jadi ya. Tinggal khotbah, ijab kabul, ada saksi, terima nikah, tanda tangan, pisah. Yang akhwatnya di belakang serahkan, tidak usah ada masukin cincin, lebay ya. Itu sendiri juga bisa, betul tidak ya? Tidak juga terus dipotret bahwa ini buku nikah dan lebay juga, biasa aja ya. Dan tidak ada menceritakan sejarah pacaran, enggak boleh, dosa itu ya. Nikah, lalu sudah nikah, doa, lalu tausiah para ulama. Ada 3 ulama yang diminta tausiah. Selesai jam 9 sudah, tinggal jamaah bisa menikah. Jadi 1 hari sebelumnya adalah bukan siraman. Udah siram sendiri aja, nggak ada tradisi-tradisian, bukan beres-beres ngaji khatam Quran itu pakai doa khatmil Quran kan mustajab, betul? Kalau saudara mau datang juga mohon maaf, suasananya mungkin tidak ada kemewahan, tidak ada jamuan makan yang berlebihan, paling ala santri timbel ya, atau nasi uduk. Kemudian gurame goreng, lalu silakan kalau mau hadir tanggal 7, mulai dari tanggal 6, tanggal 7. Mungkin kalau mau akad jam 8, kalau mau hadir sekitar jam 1 sampai jam 3, dibatasi waktunya ya, supaya enggak nyusahin tukang masak. Begitulah hadirin. Itulah berita gembira. Jadi sudah 3 yang nikah nih, karena anak gadisnya 5, tidak usah ada yang ngacung ya, seleksinya ketat lah insya Allah. Tapi yang menarik ya, Ica ini adalah dari mulai mau cari jodohnya bilang begini, Bapak, Ica mah nggak akan nyari calon pendamping, hakikatnya Allah yang ngatur, syariatnya terserah ke Bapak. Gara-gara disuruh begitu, diserahkan urusan, jadi mikir aja. Ini bawaannya hunting, ini juga pernah hunting nih, mana enak, pakai scanning. Tapi yang paling kuat adalah harus istiqoroh, karena cuman Allah yang paling tahu semua rahasia. Benar? Alhamdulillah, doakan supaya pernikahannya berkah ya. Ini hafiz dengan hafizoh, sehingga tema pernikahannya juga Al-Quran. Semuanya diupayakan. Kalau saudara mau ke Bandung, di Geger Kalong ya, sambil lihat suasana pesantren seperti apa. Masya Allah. Semoga ini termasuk atas binikmah menceritakan karunia. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Semoga ada hikmahnya yang disampaikan ini. Sampai bulan Mei Masjid Darut Tauhid Jakarta harus sudah selesai. Maka semua infak di sini sana fokus untuk wakaf amal jariah. Jadi kalau saudara mau, kita mumpung belum meninggal, sempurnakan masjid di Cipaku itu ya. Nanti kalau di akhirat siapa tahu seperti Masjid Al-Azhar jadi di tengah kota. Cipaku ikut apa saja ya, semen, ada semen 1 genggam gini aja, kesininya karung begitu. Begitulah hadirin ya. Silakan dimanfaatkan. Baik, saudara akan berwakaf, niatlah wakaf. Ini amal jariah, bukan sedekah, tapi wakaf yang akan mengalir terus pahalanya sampai kiamat. Silakan ya Allah, jadikan wakaf ini mempertemukan kami bersamamu kelak di surgamu ya Allah. Mengalirkan pahala tiada terputus. Amin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, Allah maha menatap, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Orang lain menghargai kita karena Allah masih menutupi aib, maksiat, kebusukan kita. Allah maha baik. Kita dituntun untuk bisa mengenal ilmu, bisa taubat. Padahal jikalau Allah membuka sedikit saja aib kita, pasti hidup ini tidak akan seperti ini. Allah menunggu kita bertobat. Bahkan Allah mencintai orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin. Ya Jal Jalali wal Ikram, irhamna ya Allah. Doa yang maha pengampun,
Jadikan majelis ini majelis yang penuh dengan ampunan seperti yang Engkau janjikan. Wahai Allah, ampuni kami. Ampuni sekotor apapun hidup yang pernah kami jalani, sekelam apapun hidup yang pernah kami lalui. Ya Allah, ampuni senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, Engkau pasti melihatnya. Ampuni dosa yang terang-terangan, ya Allah. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, berikan kekuatan agar kami bisa menjauhi maksiat. Jangan biarkan kami mengulang dosa, ya Karim. Cegahlah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doa ya Allah yang Maha menatap, yang Maha baik, ampuni semua perbuatan buruk kami kepada orang tua. Engkau tahu persis kelakuan kami kepada ibu bapak kami. Ya Allah, berikan kesempatan kami bisa menebus kesalahan. Golongkan kami menjadi anak yang soleh, solehah, yang tahu bakti. Wahai yang Maha Agung, ampuni ibu bapak kami. Engkaulah yang menakdirkan kami jadi anaknya. Beri hidayah, taufik agar sisa usianya patuh padamu. Jadikan penghujung hayat husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Rabb. Tolong ya Allah. Lindungi dari su'ul khotimah, lindungi dari fitnah kubur, lindungi di yaumal hisab, lindungi dari fitnah jahannam. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, hamba-hamba yang sudah jadi jalan darimu. Kami mengenalmu, mengenal jalanmu. Sayangi guru-guru kami ya Allah. Berkahi keluarga dan keturunannya. Doa yang Maha menatap, jadikan saat ini saat dijabah doa. Engkau Maha dekat, Engkau Maha mendengar, Engkau janji yang pasti Engkau penuhi. Engkau senang kepada yang memohon padamu. Inilah kami hamba-Mu yang bergelimang dosa, yang ingin kembali padamu ya Allah. Ya Mujib, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin. Hadirin, doalah masing-masing. Jangan pernah ragu, pasti didengar oleh Allah, pasti. Allah Maha baik. Doalah hadirin. Tidak ada satupun yang luput. Mudah bagi Allah merubah takdir apapun. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah. Kabulkan wahai Allah yang Maha baik, yang Maha menata, yang tidak pernah mengecewakan, yang hina dina seperti kami.
Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, teguhkan iman yang masih goyah, karuniakan keyakinan yang benar, yang kokoh padamu wahai Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khasyian. Ya Allah, berikan pendamping terbaik Bang merindukannya ya Allah, yang penuh berkah, keluarga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, bukakan pintu rezeki hanya yang halal saja ya Karim, yang berkah, tutupi dari semua haram. Ya Allah, jangan biarkan kami tergoda oleh tipu daya dunia. Jangan biarkan kami terjerumus maksiat karena syahwat. Jangan biarkan kami menjadi orang yang dipenuhi amarah ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqomah ya Allah. Istiqomahkan kami di jalan-Mu. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini ya Karim. Engkau tahu segalanya, pilihkan untuk kami para pemimpin yang takut padamu ya Allah. Jangan biarkan bangsa ini rusak ya Karim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah-Mu ya Rabb. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa tanban maghfur wa tijaratan lan tabur wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Doa akhir majelis hadirin, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabatku, sampai jumpa takdir yang akan datang di Istiqlal tanggal 8. Oh iya, sesudah tanggal 7-nya di Bandung ya. Terima kasih, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.